Persib punya target menjadi tim terbaik di kompetisi musim ini. Kupas Persib. Sampurasun boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini Opa ingin mengajak boboto membahas tentang tongkrongan Persib Bandung jelang kompetisi Liga 1 yang akan digulirkan pada bulan Agustus tanggal 27 Agustus mendatang. Boboto, setelah kita dimanjakan oleh pagelaran Piala Eropa 2020 dan Copa America bulan lalu, kebahagiaan kita akan semakin lengkap nih karena Liga Indonesia yang telah lama hilang dari pandangan kita akan kembali datang menghampiri kita. Soalnya berdasarkan jadwal kompetisi ini sudah di depan mata dan tidak akan mundur lagi. PSSI dan PT LIB merencanakan menggelarnya pada tanggal 27 Agustus mendatang. Artinya kerinduan kita pada sepak bola nasional akan segera kembali. Boboto, keberanian PSSI dan PT LIB menggelar kompetisi Liga 1 kali ini tentu disambut gembira oleh semua pecinta sepak bola nasional. Semua klub menyatakan siap bertanding, siap mengikuti semua peraturan dan jadwal yang akan ditetapkan oleh PT LIB. Mereka tidak lagi memperdulikan format kompetisi seperti apa. Mereka juga tidak gamang, tidak bisa bertanding di depan publik sendiri. Mereka juga tidak takut setiap bertanding tidak dihadiri oleh pendukung fanatiknya. Buat mereka, kompetisi berjalan adalah yang utama. Buat mereka, kompetisi adalah eksistensi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para praktis sepak bola terbaik di negeri ini. Dan itu ditunjukkan oleh Persib misalkan. Sebelum PSSI dan PT LIB menetapkan jadwal kompetisi, Persib sudah melengkapi timnya dengan menghadirkan dua darah baru, Muhammad Rashid dan Maklok. Keduanya diplot untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Kim JP Kurniawan dan Omid Najari. Artinya dengan kehadiran dua pemain ini Persib benar-benar sudah siap untuk tampil di kompetisi. Kendati kompetisinya tidak ideal ya, persiapan mereka sangat kurang gitu. Apalagi juga semasa PPKM berlangsung Persib tidak melakukan aktivitas. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita adalah mampu tidak sih Marklok dan Rashid segera berbaur, menularkan ilmu sepak bolanya dan memberikan nuansa baru pada permainan Persib. Karena selama ini mereka belum berlatih bersama. Mereka baru berlatih ketika Persib sudah mendapat izin dari pengelola GBLA untuk latihan bersama di masa PPKM. Artinya memang waktu yang dimiliki Klok dan Rashid ini sangat sempit. Tapi saya percaya kedua pemain ini adalah pemain yang terbaik untuk Persib saat ini. Karena mereka hadir berdasarkan rekomendasi utama dari Rene Arbet. Rene Arbet adalah orang yang bertanggung jawab menghadirkan pemain asing yang baru ketika Farshad Nur tidak bisa memenuhi ekspektasinya, sehingga dia langsung mencari lagi amunisi baru dan mendapatkannya dari Muhammad Rashid. Kemudian kalau kita bicara Maklok adalah pemain yang dia datangkan untuk PSM Makassar. Jadi Robert tahu benar ya bagaimana kualitas Maklok sebenarnya, dan terbukti dia bisa memberikan kekuatan pada PSM Makassar dan terakhir bisa menggendong Persija menjadi juara di turnamen Piala Menpora. Artinya kualitas Maklok sudah terjamin lah. Tinggal bagaimana Maklok dan
Rashid bisa melebur bersama dengan teman-teman yang lain. Bobotoh, dengan hadirnya Mark tim Persib sudah kembali utuh, kerangka timnya sudah terbentuk. Karena memang hanya 2 pemain itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. 2 pemain itu yang memang sengaja dihadirkan untuk menutupi kehilangan Kim Jepri dan Omid Najari. Artinya ketika kompetisi akan digulirkan, Persib tidak perlu lagi mencoba-coba pemainnya. Mereka bisa langsung running di kompetisi yang sesungguhnya. Karena di musim ini Persib tidak melakukan perombakan sama sekali. Persib tetap mengandalkan muka-muka lama. Kita lihat di posisi penjaga gawang. Memang ada berita Imade cedera. Kemudian Teja Paku Alam juga baru pulih dari cedera hidungnya. Kalaupun dia dipaksakan akan memakai pelindung, kabarnya seperti itu. Tapi kita juga masih punya 2 pemain di sektor penjaga gawang, ada Muhammad Nasir dan M Sapik ya. Kedua ini jelas bukan orang baru, bukan wajah baru. Sebelum cedera ketika melawan Persija, Muhammad Nasir adalah kiper utama Persib. Sapik juga waktu itu jadi pelapis gitu. Artinya mereka sudah lama dan sudah tahu bagaimana cara membuat permainan Persib kuat. Dan mereka juga bisa memberikan kenyamanan ketika dipercaya bertanding dan berada di gawang Persib Bandung. Artinya untuk si penjaga gawang tidak ada hal yang perlu diragukan gitu ya. Karena mereka sudah teruji. Kebetulan juga 2 nama terakhir, Nasir dan Sapik, pernah menyandang predikat pemain nasional. Artinya memang kualitas mereka sudah diakui gitu ya. Tinggal bagaimana nanti mereka tampil lebih percaya diri di pertandingan sesungguhnya setelah lama absen di pertandingan penting sepanas kompetisi Liga 1. Untuk lini belakang, nama-nama lama Ardi Idru, Supardi, Kuipers dan Victor Ibonepo jelas sudah tidak perlu diragukan lagi, kualitasnya sudah terjamin. Mereka lah pemain-pemain dengan kualitas nomor 1. Mereka adalah palang pintu tangguh untuk lini belakang Persib. Soliditas mereka, kebersamaan mereka, kekuatan mereka menghalau serang-serang lawan baik dari tengah ataupun dari sisi lapangan sudah teruji. Siapa yang bisa meragukan mereka? Terbukti mereka selalu jadi pilihan utama Robert Albert di semua pertandingan-pertandingan penting. Bahkan di turnamen kemarin, turnamen Piala Menpora, mereka tetap menjadi tumpuan utama Persib Bandung gitu. Jadi keempat ini, kuartet ini tetap akan menjadi andalan René Albert di musim kompetisi mendatang. Kita beranjak ke tengah. Hadirnya Makrok dan Muhammad Rashid tentu bukan hanya sebagai pelengkap. Keduanya diharapkan sebagai otak serangan, kekuatan baru Persib Bandung dalam memulai serangan dan mematahkan serangan, dalam mendarai permainan tim, dalam mengorganisasi permainan tim. Kenapa? Karena memang mereka dihadirkan untuk menambal kebolongan tim yang ditinggalkan oleh Kim dan Omid. Kita tahu keduanya sudah sangat padu ya. Kim, Omid dengan pemain lainnya sudah sangat padu dan mereka adalah aktor penting di musim kompetisi sebelumnya. Mereka selalu jadi pilihan utama dan tidak tergantikan. Artinya kehadiran Rashid dan Klok minimal harus bisa mendekati apa yang sudah dihamparkan oleh Omid dan Kim. Memang tidak akan mungkin apa ciri khas yang ditampilkan Klok dan Rashid serupa dengan apa yang sudah disajikan oleh Omid dan Kim, tapi mereka pasti punya cara lain untuk membuat permainan Persib lebih bergigi, lebih bertenaga, memiliki kedalaman yang cukup solid dan tidak mudah dikadali oleh pemain-pemain dari lawannya.
Kenapa? Karena mereka memang pemain pilihan utama Robert. Robert menghadirkan mereka tentu dengan konsep yang jelas, artinya sepak bola prestasi harus bisa dihamparkan Persib Bandung dengan memakai jasa Rashid dan Klok. Keduanya tentu juga bahagia mendapat kepercayaan seperti itu, karena tidak mudah pemain baru mendapatkan kepercayaan di tim barunya. Tapi ini langsung didapatkan oleh Klok dan Rashid. Terbukti dengan pernyataan Robert yang akan memasang dia sebagai starter di pertandingan resminya. Ya memang tidak mungkin ya pemain yang dibeli dengan harga mahal tiba-tiba menjadi cadangan dan penghangat di bangku cadangan, tidak mungkin. Jadi mereka memang harus jadi aktor utama di laga tersebut. Khusus barangkali untuk Rashid yang kita belum tahu kualitasnya. Harapannya adalah apa yang sudah ditampilkan oleh Omid bisa ditutupi oleh kehadirannya Rashid. Omid bisa tiba-tiba menjadi striker bayangan di kotak penalti lawan, dan itu pun juga harus bisa dilakukan oleh seorang Rashid. Omid bisa mengorganisasi permainan yang baik, itu pun juga bisa harus dilakukan dengan Rashid dengan cara atau karakter yang berbeda. Karena memang disitulah titik yang ingin dibuat oleh Robert. Artinya dengan hadirnya Mark Klok dan Rashid, dapur pacu Persib di lini tengah tetap ngebul, tetap memberi daya serang yang bagus, tetap memberi tekanan yang hebat buat lawan-lawannya. Kenapa? Ya karena memang inti kekuatan Persib adalah memang di lini tengah. Apalagi Klok dan Rashid akan mendapat bantuan dari dua sayap kita yang benar-benar cepat, yang memiliki dribbling bola yang bagus, berani berduel. Mereka adalah Freds Butuan dan Febri Haryadi. Keduanya lebih bertenaga, lebih pintar membongkar pertahanan lawan, sehingga keduanya akan, saya pastikan dan saya optimis keduanya akan ditampilkan untuk mendampingi Klok dan Rashid. Pemain yang lain mungkin akan jadi pelapis ya, meski mereka punya kualitas yang baik juga gitu. Untuk di lini tengah, untuk di lini depan rasanya duet Wonder Luis dengan Castillion sulit digantikan. Mereka tetap akan jadi pilihan utama karena di musim lalu juga mereka langsung menggebrak ya dengan gol-golnya, dengan kemampuan mereka menciptakan permainan bahaya bagi lawan-lawannya. Keduanya juga adalah sumber gol Persib Bandung. Artinya tidak mungkin Robert memecah keduanya, kecuali ada hal-hal yang memang secara teknis harus dipisah dulu gitu ya. Karena itu pemain untuk penyerang yang baru mungkin kalaupun dipasang dia akan jadi second striker, tidak menjadi ujung tombak utama gitu loh. Dan kalaupun Robert masih bernafsu mencari pemain baru menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ferdinand Sinaga, rasanya pemain itu adalah pemain pelapis. Kalaupun ada nama besar, mereka juga mungkin posisinya tidak sebagai striker murni gitu, tapi dia akan menjadi penyerang sayap. Dan siapa sih pemain hebat, pemain berpengalaman sekarang masih nganggur? Kecuali ada satu nama yang mungkin masih hangat, ini adalah Greg Nwokolo ya, yang belum mendapatkan klub gitu. Tapi apakah itu akan jadi pilihan Persib? Kita tidak tahu, karena selama ini Persib selalu bicara ingin melakukan regenerasi pemain dengan memperbanyak pemain-pemain mudanya dan mengurangi pemain-pemain tuanya. Tapi kita nggak tahu apakah dalam kondisi persiapan yang minim ini prinsip itu bisa berubah. Hanya Robert lah yang tahu. Tapi kita berharap siapapun nanti yang akan didatangkan oleh Robert memang terbaik dan pantas membela Persib Bandung. Lalu bagaimana mengakali situasi yang mepet ini, di mana semua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk persiapan? Ya suka tidak suka semua pemain harus menampilkan kemampuan terbaiknya ya.
khususnya pada Rashid dan Klok yang baru bergabung dengan Persib. Mereka harus cepat memberikan kemampuan terbaiknya, bila perlu lebih dari 100% dari kemampuannya. Bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik selama masa PPKM, itu bisa berbeda ketika mereka tampil bersama timnya, ketika harus mengawali latihan bersama, ketika harus saling membaca bagaimana kemampuan fisik, bagaimana skema permainan yang dikembangkan oleh timnya. Pasti ada perbedaan yang mencolok dengan tim-tim sebelumnya yang dibela oleh Rashid dan Klok. Tapi apapun itu, sebagai profesional mereka harus bisa melebur, harus bisa mengikuti irama yang dikembangkan oleh Robert Arbet. Tidak bisa menjalankan kemauan sendiri atau menonjolkan egonya, karena kebersamaan tim ada yang utama. Kan lebih dari itu, sepak bola banyak melahirkan kesalahan-kesalahan, karena itu kekompakan tim, soliditas tim itu harus diutamakan. Artinya pemain harus bisa menerapkan strategi yang diterapkan pelatihnya, membuat permainan menjadi simpel untuk rekan-rekan lainnya, membuat momentum-momentum bagus untuk memenangkan pertandingan. Tidak peduli siapa yang mencetak gol, yang penting prestasi tim terus menaik, grafik tim terus menanjak. Dan Klok serta Rashid menjadi suksesor utama di tim ini setelah Kim dan Rashid pergi. Dari mereka lah kita harapkan dinamisnya permainan Persib, orkestra indah permainan Persib bisa terhampar di lapangan. Karena Persib punya target menjadi tim terbaik di kompetisi musim ini. Jadi tidak ada celah bagi pemain lain untuk menunjukkan ketidakmampuannya. Justru permainan terbaiklah yang harus mereka tampilkan di musim ini. Persib selalu memberikan apresiasi yang bagus untuk para pemainnya, para pahlawannya. Karena itulah mereka dituntut untuk tampil maksimal, tampil dengan seluruh kemampuan terbaiknya. Karena dengan itu Persib bisa kembali berdiri gagah di podium juara. Bisakah? Peluang itu jelas ada. Karena Persib tidak pernah punya keinginan menghadirkan duka buat bobotonya, tidak ingin menguras air mata bobotonya, tapi mereka selalu menampilkan pertandingan yang heroik, perjuangan yang begitu Spartan, perjuangan yang diakhiri dengan kemenangan. Demikian bobotoh Kuper Persib kali ini. Jangan lupa bantu supportnya channel Opa ini dengan like, mensubscribe, memberi komen dan menyalakan loncengnya agar bobotoh tahu konten Kuper lainnya akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih bobotoh. Ciao.